mengapa sih kita penting sekali ini pendidikan bermutu bagi kita generasi milenial ini gitu. Kemudian pendidikan yang bermutu, kemudian generasi milenial yang melek digital gitu. Kemudian pendidikan bermutu bagi generasi milenial dilanjutkan yaitu transformasi pendidikan bermutu. Baik, waktu kita memang terbatas, pasti sudah tidak sabar nih semua ini peserta webinar ini hanya apa ya, bersiap-siap menerima ilmu baru. Celah panitia. Untuk yang pertama yaitu pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia. Nah, permasalahan yang ada di bangsa Indonesia ini itu sangat beragam, mulai dari kesenjangan karakter dan sebagainya, kemudian dari pembangunan diri yang kurang merata, kemudian ada kejahatan sebagainya. Itu diteliti ternyata pendidikan orang itu akan semakin pandai dan semakin maju dan semakin kecil. Nah, maka dari itu perlu sekali di sini kunci kesuksesan dari pembangunan bangsa Indonesia ini. Maka dari itu perhatian penting bagi bangsa Indonesia inilah solusi berbagai solusi Indonesia adalah pendidikan. Pentingnya bagaimana ya ada pendidikan ini sudah diamanatkan dalam undang-undang, tidak hanya pendidikan hanya untuk jasmani, juga untuk rohani juga. Maka dari itu kita generasi ini untuk cakap bedanya ilmu, tapi juga punya berkarakter, memiliki skill untuk hidup di dunia ini. Kemudian alasannya kita sudah tahu bahwa sudah masuk di industri 4.0. Pertama dulu awalnya dari penciptaan ditemukannya mesin, kemudian dilanjutkan itu industri besar-besaran, kemudian di tahun 1994 itu ditemukan sekarang di dunia sekarang ini di 2000 ini ya, sekarang ini bedanya apa dengan komputer itu masih belum bisa terhubung antara satu dan lain sebagainya, data dalam bentuk file. Kalau sekarang sudah bisa file, sudah bisa menembus batas atau transidental antara waktu sebagainya, sehingga kapanpun dimanapun kita dapat bertemu seperti sekarang ini. Walaupun inilah yang dinamakan dengan industri 4.0. Sebenarnya pada dia di revolusi industri kita tahu bahwa internet menjadi faktor kunci di sini. Seluruh tidak lepas dari namanya internet. Kita bangun tidur sudah pegang HP, mau belajar sudah pegang HP, sekolah kayak kita mau kemana itu kalau nggak itu yang kurang. Maka itu tidak lepas dari internet ini. Nah, dan juga internet ini memberikan dampak yang sangat positif misalnya. Ya, maka dari itu perlu kita internet ini peluang-peluang positif itu, kemudian dengan dampak negatif itu kita minimalisir. Maka dari itu ini yang perlu sekali menggunakan internet ini dengan penuh bertanggung jawab. Dari itu biar apa? Biar kita dapat hidup berdampingan dengan masyarakat lain, teknologi internet ini dengan semaksimal mungkin. Kemudian next slide panitia, dan bagi kita ini memang memiliki tantangan yang serius. Karena apa? Informasi yang kita di HP kita, di komputer kita itu sangat beragam. Mudahnya positifnya kita itu mampu dengan cepat kapanpun dan dimanapun untuk mengirim pesan atau mengatakan sesuatu. Dulu ketika saya masih mau kirim surat ke saudara yang ada di Jakarta itu 1 minggu baru sampai, 5 hari. Kemudian sampai 5 hari dibalas lagi 5 hari, bukan waktu 10 hari untuk bisa membantu surat. Tapi sekarang tinggal 1 detik
sudah sampai ke jalan, sudah sampai Australia, sampai India, sampai Amerika, sampai dunia belahan manapun. Dan dunia revolusi 4.0 sekarang. Dan milenial ini tidak perlu diberikan pendidikan yang naik internet, tapi mereka sudah mulai cilik sudah bisa dan sudah daya dalam kehidupan mereka. Sehingga apa, ketika orang tua karena anaknya kadang memberikan hiburan di tempat HP dan sebagainya itu, nah itulah segi-segi yang harus kita lakukan di generasi milenial. Sehingga apa, digital ini kita gunakan produk-produknya yang positif, yang negatif itu. Kemudian hal ini juga berimbas kepada kita tahu ketika COVID kemarin itu kita mau harus melakukan e-learning. Dulu ketika saya masih sekolah, konsep e-learning bagaimana ini menerapkan e-learning dalam pembelajaran. Ternyata pas corona kemarin itu, pas pandemi corona, kita mau paksa untuk melakukan e-learning menggunakan internet itu, ternyata ada yang kemudiannya. Nah, untuk kesempatan hari ini kita generasi siap, walaupun alhamdulillah ini ya pandemi sudah banyak kota-kota atau provinsi yang sudah hijau seperti di Blora di juga sudah aman, maka dari itu sekolah sudah mulai offline, walaupun kelas itu ada pembelajaran dan itu memang tidak bisa ditinggalkan, tapi ini perlu sekali adanya internet dalam pembelajaran. Beberapa tantangan dan alasan mengapa tema kita penting dengan foto dan nilai yang melek digital. Oke, yang pertama, apa itu pendidikan? Dalam amanat undang-undang tahun 2020 itu ya, nomor 20 tahun 2003, itu pendidikan dan definisi bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana dan proses pembelajaran agar peserta didik, nah ini secara aktif dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan. Itu izin hanya diberi informasi datang ke sekolahan yang sedang tangannya, terus kemudian guru memberikan ceramahnya, kemudian memberikan ilmunya. Kita peserta dituntut aktif dalam pembelajaran. Guru hanya diberi porsi, dominan adalah keaktifan siswa. Nah, dari sini siswa tuntut untuk memiliki kemampuan spiritual keagamaan, kemudian kecerdasan atau punya skill atau keterampilan yang diperlukan dirinya. Nah, intinya nanti kita dituntut untuk menjadi manusia yang bagaimana ya, memiliki ilmu, akhlaknya pintar, cerdas, dan berkarakter untuk kemudian kita bukan dengan pendidikan bermutu. Setelah mutu itu apa sih yang dengan mutu itu berkualitas pun enggak, sesuatu yang sesuai dengan standar, sesuatu yang sudah mencapai standar digunakan bermutu. Maka dari itu bukan bermutu dalam pendidikan yang standar. Di Indonesia ini sudah dijelaskan ada standar SNP gitu. Nah, ada di bagian ahli yang memberikan definisi lain tentang pendidikan bermutu, yaitu pendidikan yang mampu dan lulusan yang memiliki kompetensi baik kompetensi akademik maupun soft skill yang dilatih dan sosial serta nilai-nilai akhlak. Ya, maka dari itu pemerintah juga ini inti dari definisi ini sama dengan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui pendidikan itu. Pasti untuk pengelola sekolah tahu hal ini, guru dan manajemen tentang standar-standar ini. Nah, maka dari itu nanti kita bahas bagaimana kasihkan mereka bermutu bagi generasi milenial. Selanjutnya untuk sampai ke pendidikan bermutu dari
UNESCO ini diberikan yang pertama, yaitu sekolah harus siap dan terbuka dengan mengembangkan maksudnya sekolah itu tidak hanya untuk sebenarnya tidak hanya untuk problem solving, tapi menatap masa depan yang cerah. Sehingga yang kedua, yaitu pilar kualitas sekolah itu adalah pilar kultural, belajar bagaimana cara belajar yang baik, dan belajar bagaimana efektifnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kemudian belajar untuk menjadi apa, kemudian belajar agar bisa hidup berdampingan bersama. Kayak sekarang ini sekolah agar bermutu seperti itu, tidak banyak tapi banyak menatap ke depan. Kemudian yang ketiga, sekolah Islam dan pendidikan dan indikator yang jelas. Lagi kita alhamdulillah pemerintah sudah pernah tentang indikator dan standar pendidikan. Kemudian ISIS Diknas itu. Kemudian yang keempat, sekolah itu harus memperbaharui kurikulum sehingga relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan itu tidak hanya monoton itu saja, tapi harus dikembangkan, harus diulang dengan kebutuhan nostalgia. Seperti sekarang itu ketika pelajaran ditekankan untuk pembelajaran sekolah, kalau sekarang sudah harus berbeda, harus ada maka metode pemanfaatan internet ini. Kemudian yang kan pemanfaatan ICT ini atau teknologi pembelajaran dan mengelola sekolah, tidak hanya guru yang untuk menggunakan pemanfaatan digital dan murid saja, tapi manajemen pengelola sekolah itu sudah menerapkan istilahnya platform digital ini. Sekolah sudah terlibat database yang ada di internet. Nah, sekarang pemerintah juga itu ada kalau di Islam itu di kementerian itu ada dan sebagainya. Ada sistem pembayaran yang disediakan oleh beberapa, harus dimanfaatkan. Karena kita sejak dini dari sekolah harus siswa kita agar melek juga tentang penggunaan pemanfaatan digital, menekankan pada pengembangan sistem peningkatan kemampuan profesional guru, yang berhenti ketika pengajar saja, tapi harus tetap tahu. Nah, belajar dalam KKP atau NGMP, kemudian atau pendidikan. Yang ketujuh, mengembangkan kultur sekolah atau budaya sekolah yang inklusif. Outputnya nanti sekolah itu akan ada istilahnya yang mutu di sana. Kemudian yang ke-8, meningkatkan masyarakat dan sekolah dan tidak lain. Nah, ini penting sekali karena sekolah tidak hanya ditopang oleh dari pihak sekolah saja, harus menggandeng guru, tua dan masyarakat, terutama pemerintah. Kalau ini sebenarnya bersinergi dengan sekolah yang bermutu, bukan. Tapi kalau hanya satu pihak saja sekolah saya atau orang sulit sekali, maka dari itu harus ini bekerjasama. Kemudian sekolah harus memiliki quality atau istilahnya sekarang kalau di perguruan tinggi sudah ada berbagai sistem pendataan mutu, ada SPMI, mulai ditingkatkan di sekolah-sekolah yang SMA, SMP, dan mulai ada sistem pendataan mutu. Maka itu pemerintah mewajibkan adanya akreditasi mutu sekolah yang ada di Indonesia ini, itu masuk ke pemerintah. Itu sekarang kita akan membahas kita ini siapa ini. Kita tahu ciri-cirinya. Generasi milenial seperti kita, dari generasi milenial ini penggunaan kita semua sudah dapat, bahkan anak-anak ini sudah mulai usia bisa melek digital. Tapi yang tua-tua yang sudah maaf ya, yang orang tua atau yang tidak memiliki dan pendidikan, itu banyak yang belum bisa melakukan hal ini. Ya, tapi yang mereka mudah sekali tanpa diajari sudah pada
saja kalau nggak pegang HP nggak bisa, ada yang seperti itu. Sosial media sekarang itu sudah memiliki WFB, Instagram, kemudian cepat menangkap informasi dan data, kemudian diri atau karya cepat progresif, menyukai inovasi dan kreatif, tidak mudah loyal. Karena apa? Kita tidak terikat ruangan atau suatu keputusan lingkungan malam hari, namun kita ikuti aktivitas yang lain. Kemudian ada di maksudnya apa, kita informasi itu harus kita saring, harus di filter, sehingga apa, kita terhindar dari berita yang hoax. Selanjutnya dalam penelitian ini ada hasil sensus penduduk tahun 2000 lihat itu panitia. Next slide. Selanjutnya yaitu di sini inilah generasi milenial sekarang ini yang pada yang berumur seperti ya sampai 39 ini masih generasi milenial. Karena apa? Mereka mampu mengoperasi. Kemudian ada generasi Z, ada generasi post, generasi Z juga ciri-ciri masing-masing. Karena apa? Ternyata anak kita yang masih kecil itu tanpa diajari lebih intens itu udah bisa itu buka YouTube, kemudian sudah pandai dalam mencari informasi, kita tinggal pakai voice. Cepat sekali mereka itu tanpa disadari bisa dan memanfaatkan dengan baiknya, dinamakan dengan generasi milenial perkembangannya. Kalau dulu umur di sini itu setelah adanya perang dunia X, dan ini kita milenial, Gen Z, post Gen Z, dan inilah dinamakan. Oke, next slide. Tantangan pekerjaan apa yang kali di dunia sekarang ini ada peluang bisnis digital, istilahnya apa ya, mall digital, kemudian ada istilahnya ya Mbak. Mohon maaf waktunya lagi. Wah, ya, okay. Terima kasih Pak. Ini, ya. Atur suwun Pak. Saya lanjutkan ya. Semoga tidak mengantuk semuanya ini, masih sehat, masih kuat. Dan adanya pekerjaan baru seperti freelance, kebanyakan. Lanjut yang ini intinya next slide panitia, bagaimana pendidikan bermutu untuk generasi milenial. Yang pertama, sekolah harus melakukan transformasi pendidikan. Satu, sekolah mampu memahami karakter. Maksudnya apa? Generasi milenial ini karakteristiknya itu unik sekali. Itu mereka itu suka, istilahnya ya, mereka itu karakteristiknya itu suka dengan dunia internet. Namanya itu sekolah memahami karakter mereka, jangan lagi hanya menulis papan tulis saja. Maka kita platform digital untuk pendidikan. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu ujung tombak pendidikan ini harus mampu memanfaatkan digital dalam pembelajaran. Dan guru harus melek digital, muridnya sampai sudah melek digital, apalagi gurunya. Ada itu pelatihan untuk pengembangan dan ajaran semuanya sudah digalakkan oleh pemerintah. Nah inilah karena birokratnya ada, guru itu mau tidak mau, siap gak siap dipaksa untuk siap dan melaksanakan jabatan atau pemanfaatan e-learning itu, sehingga kita sudah tidak taat e-learning. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu di samping guru menguasai yaitu dalam memanfaatkan digital, tapi apa? Tidak menutup, tidak pakai itu menggunakan pakai visual atau gambar, kadang pakai video, dan sebagainya. Banyak di internet itu sampai sendiri atau istilahnya yang ada di internet. Kemudian transformasi pendidikan yang tepat, mbak pendidikan harus mampu mengkurasi informasi bagi siswanya. Karena apa? Karakter FOMO. Maksudnya apa? Kaum milenial ini itu informasi
tuntutan mereka itu tidak ingin dianggap per. Maka dari itu mereka ini sering sekali sebagainya. Sehingga apa? Mereka melihat orang yang mengikuti informasi. Nah inilah guru harus mengamalkan itu bagaimana mampu mengkurasi informasi bermanfaat, mana yang tidak. Guru mampu hal itu. Kemudian yang transformasi pendidikan dilakukan dengan apa? Nah, siswa diberi kebebasan bersuara. Nah ini kita inginkan media apa yang mereka dan bersuara juga menyesuaikan apa media apa yang mereka sukai. Kalau kita online pakai YouTube, UGS, pakai Google Scholar, kemudian atau Google Classroom atau kita pakai itu Zoom meeting, mampu menyelesaikan kebutuhan belajar mereka. Tugasnya untuk itu sudah bagaimana siswa sudah kecil itu sudah pandai menggunakan YouTube sehingga mereka terkenal. Itulah siswa diberi kebebasan agar minat siswa dan sekolahan itu klub ketika memahami itu. Kelima ini kalau dilaksanakan ini cukup sekali untuk terciptanya beragam bermutu bagi generasi milenial. Ini bagaimana agar kita aman karena waktu kita masih kurang dan bagaimana kita melindungi diri dunia digital karena itu bagian. Maka dari itu para adik-adik semuanya dan di pada Sumarjo kita harus waspadai nomor yang tak dikenal. Kita harus waspada dengan nomor tak dikenal karena kadang SMS atau berita yang kita tidak ikut ada selamat ada 40 juta ketik nomor ini dan seterusnya itu. Maka dari itu kita tidak harus cepat percaya, kita harus waspadai nomor tak dikenal. Kalau itu dari bank tertentu pasti ada WA-nya atau SMS. Kalau tidak ada lagi pasti dari orang yang iseng atau penipu. Nah itu seperti itu. Nah step 2 sebelum akhir nomor 22 langsung. Kemudian kemudian yang kedua yaitu kita harus menghindari atau buka email atau pesan yang mencurigakan. Wah ada email. Bapak Ahmad. Ya. Bapak, mohon maaf. Iya, mohon maaf waktunya sudah habis, tetapi boleh langsung Pak ke kesimpulan aspek digital. Silakan Pak. Siap. Karena waktunya terbatas, ya kita sebagai kaum milenial dalam pendidikan yang dari masuk sekolah harus siap, orang tua juga bersama, guru juga sebagai siap menggunakan dan kreatif menggunakan platform digital. Siswa juga seperti itu harus mau dan mau bersuara, mengkomunikasikan keinginan dan kebutuhannya kepada sekolah, mengingatkan orang tua dan masyarakat. Dan tidak lupa jangan sekali-kali terlalu memberikan informasi data pribadi kita kepada pihak publik karena itu phishing atau istilahnya penipuan digital itu saya tampilkan di slide. Dari itu kita harus amankan komputer kita, amankan komputer kita agar tidak menjadi orang lain. Nah itulah ya, terima kasih karena waktu kita sangat terbatas dan bisa saya sampaikan semoga bermanfaat. Diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Bapak Ahmad atas pemaparannya. Aku setuju banget. Jadi sekarang tadi kata Bapak Ahmad saya untuk pendidikan aja, untuk mendapatkan pendidikan, tetapi juga harus untuk menatap ke masa depan. Itu tadi bukan hanya sekolah, tetapi guru dan para orang tua kita harus sama-sama bersimpati ya Pak ya, untuk menciptakan pendidikan yang bermutu tentunya untuk Indonesia maju. Selamat, luar biasa sekali pemaparannya. Monggo Bapak Ibu, adik-adik, kakak-kakak yang mau bertanya silakan di kolom chat ya, yang mau bertanya tentang pemaparan dari Bapak Ahmad Saifullah. Nanti
pertanyaan 15 orang yang terpilih yang dibacakan akan mendapatkan digital money Rp100.000. Baik, selanjutnya tadi kita sudah mendengarkan pemaparan dari Bapak dan narasumber kita yang kedua ada Bapak merupakan seorang peneliti dan juga pendidik PP Al-Khodir Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Ahmad Wahyu Sudrajat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yadi. Suara saya Mbak Yadi, sehat? Terdengar sangat jelas. Bapak sehat Pak? Mana Mbak Yadi? Pak Mbak. Ayah Mas aja. Mas aja, Mas Ahmad. Masya Allah luar biasa. Mas Ahmad ini semangat banget hari ini luar biasa. Ini kita mau udah nggak sabar ini mau mendengarkan pemaparan dari Mas aja kayak diberikan waktu pemaparan 25 menit ya Mas. Nanti mohon izin 5 menit terakhir mengingatkan. Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kita untuk warga Sukoharjo. Semoga kita diberikan kesehatan pandemi ini dan kelancaran baik itu apapun yang kita lakukan. Sebelumnya saya mau menyapa salam. Ini kayaknya yang kedua kali saya berdiri di sana dan ya junior ini pas saya takdim sama Pak Wisnu. Pak Wisnu juga salam kenal juga kayaknya juga baru pertama kali saya bersama Pak Wisnu. Salam takdim juga dari juniornya dari Jogja. Terus yang terakhir ada Bu Dr. Andes Sri Rahayu. Salam takdim juga dan salam kenal dari saya. Terus yang terakhir nanti ada Mbak Cynthia Ardila. Salam kenal dan salam takdim. Saya sebagai seorang junior tentunya masih banyak kekurangan nantinya dalam memaparkan materi terkait dengan pilar etika digital. Mohon maaf bukan yang ini Mas dari studio, tolong diganti materi saya. Ini punyanya Pak Wisnu. Etika digital. Terima kasih. Terkait dengan pendidikan bermutu untuk generasi milenial, saya mendapat pilar di dunia etika tadi juga sudah sedikit banyak singgung terkait hal tersebut oleh Pak Ahmad Saifullah terkait dengan akhlak mulia, pendidikan yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Next Mas. Nah, pertama terkait dengan pemanfaatan teknologi itu, terkait pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan itu pertama oleh Amerika pada waktu itu ketika zaman Perang Dunia Kedua. Jadi pada waktu itu memang pendidikan dengan pemanfaatan teknologi itu membuat pendidikan itu menjadi efektif dan efisien. Juga pendidikan itu lebih bermutu karena mempercepat ya manusianya untuk lebih terampil dan tentunya lebih siap dalam menghadapi perubahan di dunia global. Nah, pendidikan ini memiliki 3 peran utama, yakni sebagai agent of conservation, kemudian ada agent of innovation dan agent of change. Apa itu agen konservatif itu? Yaitu pendidikan secara operasional praktis, kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada penanaman dan pelestarian nilai-nilai sosial atau indigenous yang memiliki ketangguhan dan ketahanan atau homoestetik. Terus yang kedua adalah agen inovatif. Apa itu? Yaitu pendidikan memiliki peran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, mendesiminasikan, mensosialisasikan dan mengaplikasikannya. Terus yang ketiga adalah sebagai agen perubahan atau agent of change, yaitu pendidikan memiliki terhadap aplikasi dari produk inovasi pendidikan sehingga pendidikan menjadi katalis
bagi terjadinya transformasi sosial. Jadi tiga peran utama dalam pendidikan ini untuk saat ini memang sangat kan terkait dengan hal tersebut. Apa saja gitu kan, kita tidak akan meninggalkan jati diri kita sebagai bangsa atau agen konservatif. Terus kemudian kita juga memiliki temuan yang sangat luar biasa. Di situ ada sebagai agen inovatif, dan kita tetap harus biasanya siap dalam menghadapi perubahan atau sebagai agen perubahan. Nah, ini peranan ini bisa kita mainkan bersama, atau kita bisa merumuskan sebagai apa nantinya, sebagai bentuk dari kita merumuskan kurikulum yang sesuai dengan keadaan sekarang, yaitu bagaimana kita harus bertransformasi dunia digital tentunya. Next, Mas. Terus kemudian dalam hal tersebut terkait dengan terkait dengan merealisasikan tentu peran pendidikan sebagai agent of innovation dan agent of change dapat menghasilkan insan-insan yang memiliki daya kompetitif yang tidak meninggalkan nilai-nilai indigenous, mampu menunjukkan jati diri yang bermoral etis dan identitas lembaga pada percaturan ini. Kita memiliki bahasanya mampu untuk bersaing di dunia, akan tetapi kita tidak bisa meninggalkan nilai-nilai indigenous terkait dengan nilai etika atau sebagai bentuk ciri jati diri bangsa ini yang Pancasila. Apa aja, ada gotong royong, ada musyawarah, terus kemudian kita juga melakukan sesuatu yang baik tentunya, karena di situ ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu menjadi sebuah sebuah jati diri bangsa terkait dengan hal tersebut. Karena kalau kita lihat terkait dengan kita sebagai netizen yang katanya itu paling buruk Asia Tenggara, itu tidak menggambarkan jati diri kita sebagai seorang yang memiliki kebudayaan atau sesuatu yang sangat adiluhung sekali gitu kan. Nah, kenapa gitu kan? Kenapa kita tidak bisa seperti itu? Nah, makanya pendidikan yang itu harus memberikan itu tadi peranan tiga hal tersebut gitu kan. Cakap dalam dunia digital, kita bahasanya juga perubahan untuk menghadapi tantangan zaman, tentu tidak bisa meninggalkan itu tadi indigenous itu tadi, atau nilai-nilai kearifan, atau bahasanya itu nilai-nilai etika dalam ini, atau menjadi salah satu ciri khas bangsa Indonesia tentunya. Nah, kemudian nilai-nilai yang tidak terwujud itu atau intangible itu seperti filosofi, kebiasaan, konvensi, adat istiadat, etika, dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita waris sebagai bentuk dari merealisasikan pendidikan bermutu dalam menjalankan peran agent of conservation gitu kan. Karena negara kita itu terkenal sekali sebagai negara yang sopan santun gitu kan. Sangat sopan santun. Bahkan teman-teman saya itu yang dari luar negeri itu ya memang mengatakan seperti itu, bahwasanya banyak sekali di negara kamu itu orang-orangnya itu sangat ramah-ramah sekali gitu. Sangat ramah-ramah sekali, menghargai orang lain dan lain sebagainya. Kenapa kok di dunia maya ini kok kita itu kok tidak seperti menggambar diri kita gitu kan, tidak menggambarkan seperti diri kita, akan tetapi kayaknya itu bukan gitu kan. Nah, ini kita harus wariskan ini nilai-nilai intangible-nya ini, nilai-nilai nilai-nilai etiknya, yaitu kita itu yang menjadi orang yang santun, ramah, dan lain sebagainya. Ini harus kita wariskan, karena nilai-nilai hal semacam ini, kalau nilai-nilai ini menjadi yang bagus seperti ini, kalau kita tidak diwariskan ya nanti ya itu akan hilang gitu kan, akan hilang, dan ya mungkin berapa tahun lagi ya mungkin masyarakat kita ya nggak akan seperti masyarakat yang ada digital gitu kan. Tetapi kalau nilai yang baik, adiluhung, dan lain sebagainya ini kita berikan, kita waris pada generasi-generasi kita selanjutnya, dan itu akan diwariskan kembali ke generasi-generasi
insya Allah nilai-nilai itu tidak akan hilang dan masyarakat kita itu tetap ada dalam koridor nilai-nilai tersebut, nilai-nilai yang sangat sekali, karena di situ banyak sekali falsafah dan juga ikan bangsa Indonesia yang sangat ramah sekali di dunia global itu, karena memang sudah diakui dunia global, termasuk teman-teman saya juga yang dari luar negeri itu juga mengatakan hal sedemikian, menandakan bahwasanya masyarakat kita itu adalah masyarakat yang sangat ramah sekali dan memiliki nilai etik yang sangat luar biasa sekali tentunya. Terus next, ini terkait dengan apa itu namanya, saya mengutip dari kitab Wasoya Al-Abai Lil Abna karyanya Syekh Muhammad As-Sakir 1 dan 2. Kenapa saya menggunakan kitab ini gitu kan? Kalau saya latar belakangnya adalah seorang santri, jadi tentunya nilai-nilai dari kitab-kitab itu masih sangat relevan untuk dalam dunia etis pendidikan kita, karena ini nanti akan menyangkut kan yang bermutu. Tentunya peran guru itu juga sangat berpengaruh sekali. Guru itu mau tidak mau itu adalah pengganti orang tua. Jadi kalau kita belajar madrasah pertama di rumah, madrasah kedua itu adalah guru, dan itu menjadi orang tua kita. Makanya di sini berisikan sebuah nasihat seorang guru kepada muridnya itu bagaikan seorang anak mendapatkan nasihat ayahnya. Nah, ini guru yang sangat senang sekali melihat ketika seorang murid itu menuntut ilmu, sehat badannya, cerdas otaknya, bersih hatinya, mulia akhlaknya, perilakunya jauh dari perkataan buruk, baik dengan teman-teman, disukai oleh teman-teman, orang fakir, membantu orang lemah, mengampuni orang yang jahat, memaafkan kesalahan orang, tidak meninggalkan sholat dan tidak menggampangkan ibadah pada Tuhannya. Nah, bahasanya sampai sekarang ini sebenarnya masih sangat relevan sekali etika seorang murid terhadap guru ataupun temannya ataupun orang tua yang lainnya. Nah, ini nasihat-nasihat dalam kitab Wasoya ini masih sangat relevan, dan ini harus mungkin nilai-nilai ini juga sesuai dengan jati diri bangsa yang sangat ramah sekali, kemudian santun perilakunya dan perkataan buruk, terus kemudian juga baik kepada teman-temannya, tentu membantu orang lemah, terus mengampuni orang yang jahat, memaafkan kesalahan. Itu nilai-nilainya itu seperti ini ya gitu. Nah, kita transformasikan ini, kita knowledge ini kepada anak didik kita supaya mereka itu memiliki akhlak yang mulia. Nah, terkait dengan akhlak itu tadi atau etika itu ada beberapa saya ambil juga itu dari Dirosa itu. Pertama adalah nasihatnya, ambillah nasihat yang aku berikan kepadamu, laksanakanlah nasihat itu dikala kamu sedang berada di hadapanku, kala kamu sedang bersama teman-temanmu, dan dikala dalam kesendirianmu. Ini juga nasihat yang harus berkata baik dan memiliki akhlak itu harus diterapkan tentunya, entah itu bersama teman-temannya, entah itu di mana, maupun dia sendiri itu harus diterapkan terkait dengan apa yang diajarkan oleh guru. Terus kemudian ada lagi, sesungguhnya seorang guru itu tidak menginginkan murid kecuali menjadi orang yang baik dan sopan. Ini, jadi guru tidak ada yang kepingin anak didiknya itu tidak baik. Hanya ingin anak didiknya itu menjadi seorang yang baik dan sopan. Dan aku senang kamu menjadi seorang yang baik-baik. Banggakan aku dengan kebaikanmu, dengan dengan kesungguhanmu melaksanakan setiap perintah demi kemuliaan akhlakmu. Nah, ini kayaknya banyak sekali teman-teman siswa ini. Nah, ini Wasoya ini. Jadi banggakanlah guru kalian itu dengan apa? Dengan kebaikan, dengan ketaatanmu dan dengan kesungguhanmu melaksanakan setiap perintah demi kemuliaan. Jadi akhlak itu paling utama, kan? Ilmu itu
ada akhlak ya sama saja gitu kan. Karena nanti tidak akan bisa bertanggung jawab ketika dia tidak memiliki akhlak. Nah ini banggakanlah guru kalian gitu kan. Guru kalian apa? Dengan akhlak yang mulia tentunya, akhlak yang mulia dengan kebaikan-kebaikan. Ya nakal sidik nggak masalah lah gitu kan. Maksudnya nakal sidik itu masih dalam koridor gitu kan. Guyon atau apa itu juga masih dalam koridor. Tapi yang paling penting adalah akhlak mulia. Mulia ini bagaimana bisa ditransferkan ke dalam apa? Ke dalam dunia maya. Gitu kan. Kita juga harus sopan gitu kan. Kita harus sopan, kita harus baik, kita harus memaafkan. Kita dicerca atau apapun gitu kan. Karena ini adalah nasihat dari guru. Karena guru itu tidak ingin muridnya itu menjadi orang jahat, itu nggak mungkin, nggak gitu kan. Mereka guru itu menginginkan muridnya itu pasti menjadi baik dan sopan gitu kan. Maka dari itu banggakanlah guru-guru kalian yang mengajari kalian tentunya gitu. Di dunia pendidikan ini harus seperti itu gitu loh. Kalian harus bisa membantu guru, bagaimana guru itu bisa mengorbankan segala tasnya, kemudian waktu dan lain sebagainya itu untuk mendidik kalian supaya kalian itu jadi orang baik dan sopan tentunya, memiliki akhlak mulia tentunya. Soal ilmu itu bisa mengembangkan sendiri, akan tetapi kalau membentuk akhlak kalian itu pasti yang paling susah gitu kan. Nah ini bagi teman-teman di sini yang masih sekolah ini tentunya dengarkan supaya kalian itu bisa menerapkan segala kebaikan apa yang dinasihatkan oleh kalian itu, kalian harus jalankan untuk apa? Untuk membanggakan guru kalian. Nah maka dari itu akhlak yang baik adalah sebuah kebanggaan bagi dirinya, temannya dan bagi keluarganya. Maka jadilah kamu orang yang baik akhlaknya sehingga orang memuliakanmu dan akan menyayangimu. Nah ini akhlak itu kan pasti akan membuat orang itu pasti senang. Walaupun nanti adalah itu orang paling 1-2, tapi dengan akhlak baik itu pasti teman-teman kalian itu akan senang. Tidak hanya teman-teman, tapi keluarga kita itu juga akan senang. Karena kita itu sopan dan santun dan memiliki hati yang mulia. Dengan hal tersebut kita bisa berbangga. Maksudnya bangga itu bukan terus sombong gitu enggak, tapi berbangga kita itu mampu menjalankan sesuatu yang bermanfaat dan baik tentunya kepada semua orang. Ini bagi adik-adik di sini ini harus dengarkan dengan hal tersebut, karena ada ungkapan begini, kalau pokok ilmi, jadi adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu belum tentu memiliki moralitas yang baik. Karena ketika orang memiliki ilmu, mereka itu kadang akan sombong, mendiskriminasi yang yang tidak begitu pintar. Terus kemudian juga mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap ilmunya. Misalnya mereka mampu mengurai uranium. Kalau dia tidak memiliki adab, uranium itu akan dibuat sebagai apa gitu? Untuk perang gitu kan. Untuk perang. Karena itu tidak bertanggung jawab, karena itu tidak akan memanusiakan manusia kalau perang itu kan. Karena justru manusia. Akan tetapi kalau dia punya adab bahwasanya ini kesalahan dan ini tidak benar, gitu kan? Makanya uranium itu tidak akan digunakan untuk apa? Untuk ini, untuk orang, akan tetapi dimanfaatkan untuk apa? Misalnya untuk kemaslahatan umat, gitu. Membuat tenaga listrik menggunakan nuklir misalnya kayak itu. Nah ini untuk salah satu bentuk akhlak yang lebih tinggi daripada ilmu tentunya. Dari situ bisa menimbang baik dan buruknya apa yang dari ilmu itu seperti apa. Nah tentunya di dalam dunia pendidikan kita yang lebih bermutu itu ya kita harus akhlaknya dulu daripada ilmu, karena ilmu itu pasti di zaman sekarang itu anak-anak sudah mampu untuk mengembangkan keilmuannya. Nah tinggal kita itu bahasanya sebagai pendidik akan mengarahkannya. Nah arahan itu tentunya akan dibarengi dengan akhlak atau etik yang sangat mulia supaya mereka itu bisa memanfaatkan misalnya dunia digital bertanggung jawab dan juga memberikan konten-konten yang positif. Nah, next Mas. Mas Ahmad. Ya, Waktunya ya, sisa 5 menit lagi Mas.
Nuwun. Ini slide terakhir, Mbak. Nah, slide terakhir. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Slide terakhir, Mas. Yang ke-7, slide. Nah, di situ bila kamu menghiasi ilmumu dengan akhlak yang mulia, kepandaianmu lebih membahayakanmu daripada kebodohanmu. Karena orang bodoh memaklumi, sedangkan manusia biasanya tidak memaklumi orang pandai bila tidak memiliki akhlak mulia. Ini sebagai nasihat kita yang memukul kita bagaimana adab atau akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Karena itu tadi, kalau kita tidak memilih yang mulia, misalnya kita itu cuma bodoh, itu pasti dimaklumi oleh seseorang. Kita itu memiliki ilmu tinggi tapi tidak memiliki akhlak mulia, maka kepandaian itu dimaklumi oleh semua orang, gitu kan. Ini akan menjadi senjata makan tuan sendiri. Maka akhlak itu atau etika itu sangat penting dalam dunia pendidikan. Supaya apa ya? Supaya itu bisa mempertanggungjawabkan apanya? Mempertanggungjawabkan keilmuannya, gitu kan? Untuk digunakan dengan kebutuhan masyarakat atau kemaslahatan umat tentunya. Nah, hal tersebut juga pesan dari Rasulullah SAW terkait hal tersebut. Bertakwalah kepada Allah mana saja kamu berada, dan iringilah kejelekan dengan kebaikan, maka akan menghapusnya. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Ini menjadi catatan yang paling penting kita semua, bahwasanya akhlak itu paling tinggi daripada ilmu. Nah, pendidikan itu apa? Kita mulai dulu dari memperbaiki akhlak mereka, etika anak-anak, supaya mereka itu ketika mereka sudah bisa mengembangkan keilmuan mereka, tentunya sudah akan dengan akhlak yang mulia juga. Jadi keilmuannya bisa dipertanggungjawab, digunakan untuk kemaslahatan umat. Makanya kita harus cerdas secara dan juga cerdas secara keilmuan. Dua ini harus balance supaya apa? Supaya itu bisa bertanggung jawab terhadap ilmu kita dan memberikan kemaslahatan kepada semua. Oke, next terakhir, Mas. Next terakhir. Nah, ini terima kasih dari saya, sudah cukup. Nama saya Ahmad Wahyu Sudrajat. Untuk saya bisa di googling saja, kalau ingin baca, ketik nama saya Ahmad Wahyu. Insya Allah sudah ada di Google Scholar ataupun di Google biasa. Terus kemudian juga ada sebagai advokat di Pusat Pengkajian Pesantren dan Sains P3S Al-Qadir Yogyakarta, dan juga seorang penulis dan filolog dan seorang pendidik dari tingkat sanawi universitas. Terima kasih, itu dari saya perkenalannya. Kalau pengen ngobrol-ngobrol, Instagram saya. Terima kasih dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Yedi. Terima kasih, Mbak Yedi. Mas Ahmad Wahyu, luar biasa sekali pemaparannya. Aku setuju tadi adik-adik, kalau kalian pintar saja itu tidak cukup. Ingat tadi, adab atau akhlak itu lebih tinggi dari ilmu. Nah, jadi itu tadi, guru itu tidak ada yang mau anaknya akhlak yang tidak baik. Jadi semua guru itu senang kalau muridnya itu menuntut dengan akhlak yang baik, sopan, santun, tepo seliro ya Mas ya, itu gitu kita tanamkan. Nah, jadi adik-adik, kalau nanti kalian sudah punya luar biasa dibarengi dengan akhlak, insya Allah ilmunya itu bermanfaat untuk kemaslahatan orang banyak. Masya Allah, luar biasa ya Mas Ahmad ya. Kita sama-sama kita gunakan ilmu kita barengi dengan akhlakul karimah tentu Allah. Terima kasih Mas Ahmad Wahyu atas pemaparannya. Matur suwun, monggo Bu, adik-adik, teman-teman yang mau bertanya silakan di kolom chat tentang pemaparan dari Mas Ahmad Wahyu. Silakan sertakan nama, lalu dari sekolah mana, boleh dicantumkan juga pertanyaan Ahmad dan pertanyaannya apa. Oke, baik, selanjutnya kayak dia akan mengundang narasumber kita. Yang ketiga ada Bapak Wisnu Marta Adi Putra. Beliau adalah selaku dosen Visipol Universitas Gajah Mada. Kayak disapa dulu, selamat siang Bapak Wisnu. Halo, selamat siang Wisnu.
bantuannya teman-teman operator dan Bapak Wisnu. Siap, terdengar. Sudah, Mbak. Selamat siang, Pak. Siang Mbak Yade. Alhamdulillah, dengar suaranya. Gimana Pak, kabarnya sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah sehat sampai hari ini Mas. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita akan mendengarkan para dari Bapak Wisnu Mahtadi Putra. Tidak perlu berlama lagi, langsung saja kayak diberikan waktu pemaparan 25 Pak. Nanti mohon izin 5 menit terakhir untuk mengingatkan. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Yade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat forum diskusi di Kabupaten Sukoharjo. Kali ya, ada 291 orang yang hadir dalam forum ini. Dan hari liburnya sih kemarin, tapi ini hari ini ya. Kalau di Jogja ini ramai karena libur. Juga untuk berbicara Mas Ahmad Saifullah, ada Mas Ahmad Wahyu dan Rahayu, dan juga dia sebagai KOL ya. Semoga di libur ini bermanfaat. Oke, saya menyampaikan apa yang menjadi penguasaan saya ya. Saya selain di Departemen Ilmu Komunikasi UGM juga peneliti jaringan penggiat literasi digital. Jadi seperti yang disebutkan oleh Bapak Presiden, Jabali satu mitra di berkreasi, dan walaupun saya penentu pilar ya, tapi waktu menyusun kompetensi literasi di Jabal ini saya ikut ya. Oke, terus Mas Mbak moderator untuk berikutnya kita akan melihat di slide berikutnya. Setelah yang kita bicarakan di sini adalah pendidikan bermutu. Pendidikan bermutu itu sebenarnya sederhana ya. Pendidikan bermutu itu upaya yang sederhana dalam membuat suasana dan proses untuk meningkatkan potensi diri. Saya melihat di diskusi ya seminar kali ini, Bapak Ibu dan juga anak-anak tercinta belajar ya untuk mendapatkan sesuatu di hari libur itu luar biasa gitu ya. Proses yang secara dilakukan. Nah, pendidikan sendiri kan sebenarnya dilakukan oleh orang ya. Kita sepanjang hidup terus belajar, terus mendidik diri. Kalau di sekolah tanggung jawab Bapak Ibu guru, di rumah para orang tua ya. Orang tua itu bukan orang tua langsung. Kalau di Indonesia kira akan bukan keluarga nuklir ya, tapi keluarga yang luas, extended family. Inti kakek nenek, paman, ya, bibi dan seterusnya juga ikut terlibat. Bahkan di tengah-tengah masyarakat, para pemuda masyarakat juga terlibat ya, para yang dihormati di masyarakat kadang-kadang sesuai dengan posisinya, Pak RT, Pak Kades, Pak Lurah dan seterusnya. Jadi pendidikan itu dilakukan oleh banyak. Kalau adik-adik ini atau anak-anak ini kan masih anak-anak, masih remaja, mungkin memang perlu diarahkan, mendorong prosesnya dengan lebih baik. Lain dengan menggunakan media digital. Kita sekarang ini tadi sudah disebutkan juga oleh Mas Ahmad ya, dua Mas Ahmad Saifullah dan Mas Ahmad Wahyu gitu ya. Bagaimana perkembangan internet hadir secara luar biasa. Kalau orang-orang seusia saya gitu yang di atas 40-an pasti sadar ya, beda dengan adik-adik anak-anak ini yang masih sangat muda, itu lahir sudah merasakan digital gitu ya. Zaman saya dulu digital itu belum biasa gitu ya. Internet itu usia mungkin sekitar tahun 90-an ya, 1994, di Jogja itu untuk sekali akses internet dalam waktu 1 jam itu 15.000. Padahal uang kos saya dulu nggak sampai 200.000 ya, mahal sekali ya, 200.000 itu sampai harus menabung dulu untuk mengakses internet. Ini tahun 90 kemudian seluler masuk ya, dan itu bisa handphone yang bisa berinteraksi walaupun juga masih mahal pada waktu itu. Terus mulai murah di atas ribuan dan bisa lebih murah, kemudian biaya telepon bisa lebih murah ya, seluler terusnya barulah kemudian 2000 sebenarnya media sosial itu sudah masuk tahun 2005 lewat Friendster dan seterusnya, tapi kemudian baru sangat populer tahun 2010 ketika Facebook. Sekarang kita semua merasakan internet dan berbagai macam aplikasi yang luar biasa termasuk media sosial gitu.
Kemudian juga melihat dari media digital atau ruang digital yang dihadirkan. Pertama, informasi dapat potensi memiliki nilai pengetahuan yang bagus. Kita mendapatkan informasi dengan sangat luar biasa yang disebut samudra informasi. Ya, lewat media digital kita bisa mendapatkan informasi apapun, hampir ke apapun. Kalau tahu juga gitu ya, kalau yang ada anak-anak yang tahu deep web ya, dark web itu lebih dalam lagi dari terus yang kita lihat. Kalau situs ini kan paling hanya 60% dari yang ada di dunia internet sebenarnya. Kalau jago bahasa komputer ya, bahasa website gitu ya, bisa masuk ke dark web ya, yang cenderung terlarang, potensinya buruk ya, anak gitu. Tapi itu adalah hal lain. Saya kira proses belajar bisa sangat luar biasa. Ya, kan anak muda sekarang belajar bahasa Inggris lewat YouTube misalnya dan seterusnya. Jadi sangat mudah ya, walaupun informasi yang seperti informasi yang berbau pornografi, informasi yang mengandung ujaran kebencian tetap tidak boleh, karena walaupun itu mudah diambil tetap tidak boleh. Jangan sampai media digital yang menjadi sarana kita mendapatkan informasi ya, bernama informasi menjadi tsunami informasi. Tsunami itu bencana yang luar biasa yang bisa kita mengenai kita sebagai diri sendiri maupun sebagai masyarakat. Nah, kemudian juga melalui media digital kita bisa berinteraksi dengan hampir dengan orang di seluruh dunia, dengan menggunakan perangkat yang bernama media sosial kita bisa bertemu dengan orang-orang di seluruh dunia. Tapi pertanyaannya, apakah betul media sosial kita banyak luas gitu? Nggak aja gitu. Teman-teman yang ada, orang Indonesia itu disebut hypersosial, sosial yang berlebihan. Kita bertemu langsung, kita kenal langsung. Kita punya 5 aplikasi media sosial, 5 aplikasi percakapan. Kita berteman lagi dengan teman-teman yang sama. Ya. Di sekolah ngobrol, ketika pulang ngobrol lagi dengan teman yang sama, terus menerus. Itu namanya hypersosial, sosial secara berlebihan. Lalu Mas Zuckerberg itu nemuin Facebook itu karena di kampusnya itu dia susah ketemu dengan mahasiswi, isinya mahasiswa semua. Dia bisa bergaul dengan mahasiswi di kampus lain. Awalnya semacam itu. Jadi kalau kita karena secara natural kita itu sangat sosial ya, mudah sekali berbaur. Tapi kalau teman-teman luar gitu ya, di Eropa, di Amerika, kalau mereka berteman itu ya media sosialnya katakanlah Facebook, Instagram ya, sesuai dengan orang-orang yang mereka kenal secara langsung. Sampai ini ya, sampai kalau di Facebook sampai 5.000. Jadi untuk teman-teman saya membuat pengumuman, tolong ya ini saya akan hapus pertemanan gitu. Kalau kita dari 5.000 gitu, ini yang disebut sebagai hypersosial. Tapi ya fungsinya luar biasa, kita bisa berinteraksi dengan siapa saja, kita bisa ngobrol dengan siapa saja bila kita mau, terutama kalau bisa berbahasa Inggris dengan berbagai macam bank. Atau dicek deh akun media sosial kita, pertemanan kita dengan siapa saja. Jangan-jangan bagian besar orang juga dengan kita gitu ya, atau orang di Indonesia mungkin bisa nggak dengan orang di luar negeri. Atau teman dulu ada namanya sahabat pena, mungkin sekarang namanya sahabat apa ya, media sosial, lebih berinteraksi dengan banyak orang. Yang berikutnya media digital, mungkin kan kita bertukar informasi, konten dan pengetahuan. Ya seperti ini, kita bisa bertukar pengetahuan, bertukar informasi, bertukar dana gitu ya, kalau misalnya jual beli online digital gitu ya, dan potensinya luar biasa. Oke, berikutnya kita lihat, jadi memang generasi sekarang sangat mungkin untuk belajar dengan lebih baik ya, memperoleh pendidikan dengan lebih baik, asalkan memiliki kecakapan literasi digital. Nah, ini contohnya slide kedua, adik-adik yang sudah nonton ini atau anak-anak Wonderful Indonesia, ini luar biasa ya. Saya juga masih sering nonton, ini luar biasa, sudah 60 juta yang nontonnya kalau nggak salah. Bagaimana kekayaan bangsa kita, lagu-lagu daerah dinyanyikan lagi, itu videonya secara visual luar biasa. Orang-orang luar juga melihat gitu ya. Kayak dulu sebelumnya ada lagu itu, lagu berbahasa Jawa tapi dibuat dengan bagus musiknya. Itu orang-orang bule kaget, Indonesia bisa buat lagu semacam ini. Kalau yang video ini, di Wonderful Indonesia ini, secara visual luar biasa, kita di depan mata kita, dan memang Indonesia itu indah ya. Membuatnya mungkin tidak sesulit yang dibayangkan karena memang objeknya indah.
Yang berikutnya, slide berikutnya ada kanal YouTube namanya Kok Bisa. Ini juga bergabung di Siberkreasi. Teman-teman saya belum melihat lagi ya, siapa saja teman-teman yang di sini, tapi Kok Bisa ini kita bisa belajar. Kalau adik-adik yang melihat di YouTube ya, di kanalnya, di channelnya, bisa lihat channelnya Kok Bisa ini, bahkan bisa mengajukan pertanyaan. Memang tujuannya kanal Kok Bisa ini adalah untuk belajar. Apapun boleh bertanya, apapun, terutama sains ya. Hal-hal yang sebenarnya bisa dijelaskan dengan mudah gitu. Tapi karena kebanyakan yang sudah takut duluan untuk bertanya, nggak mau tanya gitu. Padahal setiap pertanyaan itu penting. Saya lihat di about mereka ya, tentang mereka menjawab semua pertanyaan yang diajukan, terutama tentang sains. Ada lagi Historia ID, itu untuk yang besar ya, untuk adik-adik yang SMA atau yang sudah kuliah. Tapi kalau yang SMP dan SD juga nggak apa-apa sih. Dari Historia itu kita belajar sejarah bangsa kita ya, Historia ID. Slide berikutnya. Nah, saya kira ini yang menjadi bagian saya, kompetensi literasi digital ya, versi Cetlidi, atau kita juga sering menyebutkan kecakapan. Kompetensi itu adalah yang kita miliki, yang kita kembangkan. Setiap orang tidak memiliki awalnya pasti belajar. Tidaknya kalau generasi yang lebih tua, generasi seperti saya pasti belajar kalau melihat media sosial. Walaupun saya tetap nggak bisa mengejar ya, saya nggak main Instagram misalnya, bikin reel ya, cuma sampai story dan seterusnya. Karena memang saya harus belajar. Saya punya SMA sangat cepat belajarnya. Bahkan dia sudah punya kanal YouTube sendiri, bikin lagu sendiri yang diupload di kanal YouTube-nya kemarin, sehingga juga nggak pernah diajari. Dia tidak belajar khusus untuk memproduksi video ya, dia produksi sendiri dan kemudian diupload. Kira generasi sekarang masih belajar semacam itu. Tapi kompetensi ini yang lebih penting adalah kita belajar bersama. Bagaimana setiap pengguna internet, masuk juga anak-anak kita, itu bisa memiliki kompetensi literasi yang digital yang bagus. 10 kompetensi literasi digital atau kecakapan literasi digital. Yang fungsional ada fungsional ini terdiri dari mengakses, menyeleksi, memahami, mendistribusikan, dan memproduksi. Sementara yang kritis, ketika informasi sudah kita miliki, kita bisa menganalisis, memverifikasi, evaluasi, dan kemudian berpartisipasi dan berkolaborasi. Katakanlah bila kita dapatkan informasi tentang iklan atau pengetahuan, ya, kita bisa menyeleksi, kita bisa mencari di mana, mengaksesnya. Tadi saya contohkan satu, kalau kita ingin belajar tentang sains yang mudah, kita bisa akses di kanal Kok Bisa misalnya. Kita punya banyak sumber nih, kita seleksi mana kita gunakan, mana yang tidak. Secara utama kita gunakan, mana yang tidak. Saya misalnya kalau untuk melihat informasi ya ada beberapa media, tapi yang paling utama media A gitu misalnya. Media C itu menjadi supporting saja. Media E dan media F karena adalah tentang bukan tentang hoax ya, isinya mengadu domba, saya nggak mau baca dan nggak mau akses. Itulah yang disebut dengan kemampuan menyeleksi, seleksi mana yang bisa kita memahami. Kalau kita sudah mendapatkan informasi tentang pengetahuan, kita ingin paham, enggak semacam ini. Memahami itu memberikan nilai atas pengetahuan yang kita miliki. Ini punya nilai baik, punya nilai kurang baik atau tidak baik. Kalau dia baik, kita sebarkan lewat partisipasi, lewat kolaborasi. Kalau tidak, ya kita simpan, jangan disebarkan lagi. Kebanyakan kalau misalnya nggak tahu, mana disebarkan. Dia disebut sebagai misinformasi ya. Karena apa? Hoax itu ada yang disinformasi, ada yang misinformasi. Yang dis itu hoax yang disengaja. Tapi yang misinformasi adalah hoax yang tidak disengaja. Dan kabarnya kalau orang Indonesia, netizen itu mungkin sebagian besar adalah yang misinformasi. Dia nggak tahu tapi disebarkan kembali. Itu benar. Tapi kalau yang di sini yang kemarin sudah ditangkap itu ya, salah satunya adalah Saracen itu ya yang menyebarkan hoax ya. Memang ini ada yang membuat. Tapi sampai sekarang saya kira memang membuat hoax karena untuk kepentingan ekonomi dan untuk kepentingan yang lain juga. Nah, berikutnya adalah kita distribusikan atau kita produksi. Nah, yang kritis saya mengambil yang terakhir aja, berpartisipasi dan berkolaborasi. Karena untuk sekarang meningkatkan pendidikan ya kita harus berpartisipasi, mengembangkan nilai-nilai yang bagus dari literasi kita, termasuk kolaborasi ini ya dengan sebagai community
Kominfo kita melakukan acara webinar semacam ini hari libur kan, jadi ya sama-sama berpartisipasi dan berkolaborasi. Terus Mas untuk slide-nya. Nah, literasi digital tadi sudah ada 2 ya. Yang penting adalah kita mencari informasi. Kalau yang kritis kita menelaah informasi atau memahami, mengelola informasi. Berikutnya ragam media digital. Nah, media digital itu tidak hanya satu jenis ya. Terus lainnya. Ragam media digital itu ada 6. Yang pertama, cari informasi. Kita akan lihat mencari informasi itu seringkali kita yang Google gitu ya, karena Google tahu segalanya gitu ya. Padahal sebenarnya Google adalah salah satu pencari. Walaupun Google mesin pencari dominan, tapi banyak sekali mesin pencari yang bisa kita operasikan. Karena apa? Karena kita bisa mendapatkan pengetahuan dengan mudah. Ada juga Wikipedia ya, Wikipedia digital yang kita bisa belajar di situ. Itu ini yang digambar di bawah itu adalah ensiklopedia yang real ya, Britannica. Ya. Tapi kalau kita pakai Wikipedia mungkin cuma akses internet kita itu tadi ya. Kualitasnya saya kira kalau kita membeli Britannica yang digital lebih mahal, tapi ya dibandingkan dengan Wikipedia, tapi dia lebih informasinya kita belajar. Dan berikutnya setelah mencari informasi adalah komunikasi interpersonal ya. Media komunikasi interpersonal ini saya contohkan, tapi sebenarnya Mas Badmin tolong berikutnya terus satu lagi slide berikutnya lagi. Nah ini dia komunikasi interpersonal di mana kita bisa berinteraksi dengan menggunakan media sosial. Ini saya contohkan 3. Ini 3 pemiliknya sama ya, Mas Zuckerberg ya. Ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp. WhatsApp ini media sosial biasanya disebut sebagai aplikasi percakapan. Makanya kemarin waktu ini down ya, kok bisa down gitu ya, 3-tiganya, karena kita tergantung sekali nih pada media ini gitu. Padahal untungnya downnya 8 jam dan malam hari ya kalau di Indonesia gitu. Tapi kita apa penting media sosial bagi kita. Kalau dia harus down, nggak bisa kontak gitu. Orang yang mengaktifkan SMS gitu ya, yang berbayar gitu kan. Kemudian lupa ada aplikasi lain, Telegram, Instagram, tapi memang juga ini dominan Facebook, Instagram, dengan WhatsApp. Kalau kita tapi ditinjau dari kemandirian bangsa, harusnya nanti adik-adik ini, anak-anak ini mengembangkan aplikasi media sosial versi Indonesia ya suatu saat. Kalau sekarang mungkin belum, karena sudah terlanjur dominan ini media sosial dari Amerika. Karena kalau untuk yang dominan 2 ini ya, Amerika dan Tiongkok. Kalau untuk media sosial Amerika itu Tiongkok, antara lain Mobile Legends dan itu milik perusahaan-perusahaan Tiongkok. Yang berikutnya media partisipasi kolektif. Terus silakan Mas Andi setelah slide ini. Nah ini media partisipasi kolektif, saya beri contoh 2 di sini adalah Change dan Kita Bisa gitu ya. Itu ya sama ya, saling bantu buat petisi online. Kemarin ketika ada seorang kejahatan seksual terhadap anak keluar, beberapa media mengeluarkan bahasa kerennya masyarakat Indonesia, kemudian buat petisi online lewat Change ya. Akhirnya dia minta maaf, yang tanda tangan sekitar 400.000, banyak orang yang nggak senang gitu ya. Bukannya nggak boleh, tapi jangan sampai kejahatan seksual terhadap anak dilulukan. Masih banyak orang yang begitu sih. Aplikasi media yang lain adalah Kita Bisa. Awal-awal misalnya ada anak yang gadget, anak yang tidak punya laptop, dibantu dengan Kita Bisa misalnya untuk belajar. Tidak punya akses karena pandemi ini memaksa anak-anak ya untuk belajar jauh, dan tidak semua punya perangkat yang sama. Kan mahal sebenarnya. Handphone sekalipun kalau untuk perangkat di install bagus ya, lebih mahal ya dari handphone biasa, sehingga perlu dibantu lewat Change dan Kita Bisa. Ya. Waktunya sisa 5 menit lagi. Terima kasih Pak. Akan cepat. Slide berikutnya Mas Pak. Setelah partisipasi kolektif, kita lihat ada
interaktif. Nah sekarang generasi muda ya. Terus slide-nya, setelah slide ini kita lihat media permainan interaktif ya. Anak-anak sekarang belajar lewat game ya, kadang-kadang ini yang kadang-kadang susah sekali diatur gitu ya, karena mereka senangnya mabar ya, nonton main game bareng. Tapi main game nggak apa-apa, tapi game kan sarana belajar. Banyak sekarang game-game dan anak Indonesia, orang Indonesia ya, anak bangsa yang dijadikan sarana belajar. Berikutnya selanjutnya adalah ini kita lihat media jual beli online ini luar biasa. Mungkin kalau anak-anak adik-adik tidak menggunakan ini kali banyak, tapi kalau beli buku pelajaran kan bisa lewat sini, beli alat tulis bisa lewat aplikasi langsung. Kalau yang seperti saya ya biasanya ngejar tanggal-tanggal ya 11 10 dan seterusnya. Oke, slide berikutnya media substitusi penyiaran. Nah, walaupun media penyiaran itu terutama televisi masih menjadi media yang dominan di Indonesia, kira-kira 92% penetrasinya. Internet sudah mulai tinggi ya, 80-an persen, 86, 87. Ini contohnya Spotify. Kalau kita dengar radio, kita nggak perlu audionya langsung, tapi Spotify. Nonton TV juga sekarang ya tayangan lewat YouTube, lewat Netflix, harus lewat yang broadcasting ya. Selanjutnya, slide selanjutnya, artinya apa? Sarana belajar kita sangat luar biasa. Kalau anak-anak kita punya literasi digital yang tinggi, yang bagus, yang memadai, kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan hampir tanpa batas. Kemudian juga kita belajar ya, berinteraksi dengan orang-orang inspiratif, kisah-kisah yang menarik. Banyak sekali kisah-kisah di media sosial, kita bisa berinteraksi orang-orang pintar, orang-orang hebat, ya, orang baik, ya, pintar secara pengetahuan maupun spirit. Dan juga kita bahkan bisa berjalan kerjasama, berpartisipasi dan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain hampir tanpa batas. Dan terutama di Indonesia kita bisa tahu kehidupan generasi di kota lain, misalnya di Papua kemarin pohon data Papua juga bisa buat pohon yang demikian hebat ya, pohon yang demikian hebat, saking hebatnya sampai ada beberapa OPM dan turun gunung menyerahkan senjata, tidak mau lagi bahkan kemerdekaan mereka dan seterusnya. Tempat-tempat baru, banyak tempat-tempat baru yang indah-indah di Indonesia karena kita bisa berinteraksi lewat media. Oke, terima kasih, demikian dari saya. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak setuju tadi sama Bapak. Kalau zaman sekarang ya Pak, kecakapan digital ini tuh adik-adik nih sekarang benar-benar dilimpahi dengan berbagai kemudahan ya Pak ya. Kalau zaman yang kayak Ade Pak ya udah hanya di Bapak tulis, belajarnya baca buku gitu. Belum lagi kalau jam ya Pak kalau di perpustakaan. Kalau sekarang adik-adik ini benar-benar dilimpahi dengan berbagai belajarnya bisa dari mana aja. Tadi aku setuju dari Pak Wisnu bilang bisa dari YouTube kan, sekarang ada Kak Jeropolin yang memberikan tahu rumus matematika, lalu dari TikTok pun juga sekarang juga ada juga kan Pak pembelajaran, dari Instagram. Jadi benar sekarang ini dimudahkan. Jadi jangan adik-adik sekarang ini jangan ada kata aku malas, aku nggak mau belajar, itu udah nggak ada lagi karena kalian ini zaman sekarang benar-benar dimudahkan, difasilitasi gitu oleh platform digital, oleh kecanggihan digital ini. Yuk kita manfaatkan semuanya untuk memberikan wawasan dan menambah ilmu kalian tentunya. Itu tadi luar biasa banget. Jadi adik-adik harus manfaatkan semua platform ya. Itu tadi ada YouTube, ada Google, kalian bisa cari apapun di biasa ya. Silakan adik-adik, Bapak Ibu, monggo yang mau bertanya tentang Bapak Wisnu, silakan bertanya di kolom chat ya, sertakan nama, lalu dari sekolah mana boleh banget, lalu apa ya. Selanjutnya Kak Ade akan mengundang narasumber kita yang terakhir, ada Dr. Randa Sri Rahayu MPD yang merupakan guru dari SDN Makam Haji Kartasura Kabupaten Sukoharjo. Assalamualaikum Ibu Sri Rahayu. Baik.
Bun untuk mohon dia Oh, unmute iya. terlebih dahulu. Terima Siap. kasih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Yadi. Terima kasih. Suara saya sudah jelas ya? Sehat Ibu. Ya, suara Sudah saya? jelas Ibu. Ibu gimana? Sudah jelas Ibu suaranya luar biasa. Sudah terdengar jelas Ibu, sehat Bu? Hari ini sehat. Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Pesertanya juga luar biasa sekali ya Bu ya, dari Sukoharjo ya. Boleh minta tepuk tangannya dong untuk teman-teman Suko. Luar biasa semangatnya walaupun libur tetapi antusiasnya untuk belajar itu keren banget. Patut diacungin jempol ya Bu ya, Masya Allah. Ini langsung saja, kita nggak perlu berlama lagi, kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Dr. Rahayu. Nanti waktunya kayak diberikan waktu pemaparan 25 menit, nanti mohon izin 5 menit kan ya Bu, silakan. Terima kasih. Saya mulai mungkin ya. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Mungkin bisa dibantu share screen ya. Perkenalkan, saya seperti tadi sudah disebut, saya adalah Sri Rahayu, saya guru Pangkat Haji 5 di Kartasura, Sukoharjo, yang ketika ini saya mendapat tugas tambahan menjadi kepala sekolah di SD tersebut, dan saat ini di dalam program pemerintah ya, guru penggerak itu saya sebagai pengajar praktik di tahun ini. Oke, sebelumnya saya ingin izinkanlah saya menyapa kepada Bapak Ibu semuanya, dari Pak Ahmad, selamat siang, Pak Wisnu, Marta, kemudian Pak serta Bu Mbak Cynthia ya, yang setelah ini akan mengisi, serta rekan-rekan semuanya yang bergabung di room ini ya, di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya saya memasuki di sesi saya, atau saya ingin memaparkan sharing ini pemaparan digital. Saya ingin memberikan kepada semuanya yaitu sebuah pantun ya. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, hendak mendengar kisah Supratman. Sapa saya ucapkan kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Next ya. Kelebihan ya, sebelumnya ya. Sebelumnya mungkin saya ingin memberikan sebuah open mind. Ini saya ambil dari Alvin Toffler yang mengatakan bahwa tidak berpendidikan pada abad 21 itu bukanlah mereka yang tidak bisa baca, tapi mereka yang tidak bisa belajar, tidak bisa menghapus pelajaran yang salah dan tidak mengulang pelajaran. Artinya di sini bahwasanya belajar itu adalah sebuah perubahan ya. Jadi di situ ada perubahan terjadi dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang tidak menjadi paham, dari yang tidak mengerti menjadi mengerti, dari yang bisa tidak bisa menjadi bisa. Itu jadi ada konstruksi, ada perubahan. Ini selanjutnya kalau orang dewasa itu tentu ya belajar, tapi dia juga harus bisa unlearn, atau artinya meninggalkan. Unlearn itu kan meninggalkan ya. Meninggalkan di sini dalam arti apa yang sudah dipelajari itu mungkin ada yang sudah tidak relevan, ataupun sudah ketinggalan, atau tidak pas, kurang pas, atau mungkin sudah di zamannya lagi, atau istilahnya kadaluarsa. Nah ini memang perlu dihapus atau unlearn. Dan yang terakhir itu tidak bisa mengulang belajar. Ini orang kita kalau awalnya ada konstruksi, proses konstruksi, kemudian kita tinggalkan, kita lepas, kita ada kemauan untuk menerima
sesuatu yang baru itu untuk meluruskan yang kemarin tidak cocok itu ataupun sudah kadaluarsa ya, kita jadi ada semacam open ya, kita bisa akan menerima ini sebagai open mind ya. Next. Untuk saat sekarang ini di era 4.0 ya, kita sebut, kita memang tidak seperti negara yang terdepan tadi, bahwasanya kita sudah berada di zaman digital. Ini ada, jangan melarang siswa untuk bermain gadget, alhasil mereka, tapi keduanya untuk merubah mereka, alhasil akan menyukainya. Kalau siswa atau anak-anak kita itu kita larang, dan kita juga akan menekan mereka menuju ke kemajuan, tentunya tidak demikian masuk di dalamnya, sehingga kita bisa mengawasi, bisa juga mengontrol gadget yang dia pakai. Akhirnya dia juga akan menyukai, tetapi masih di dalam relnya ya, tidak terlepas relnya. Next. Dengan pembelajaran digital, nantinya siswa tidak akan menggunakan gadgetnya untuk hal-hal yang tidak berguna, tetapi mereka akan termotivasi untuk melakukan inovasi. Dengan kita tidak melarang siswa menggunakan gadget, tetapi kita masuk di dalamnya, kemudian nanti akan pembelajaran itu bisa melalui di situ, siswa nanti akan termotivasi untuk melakukan sebuah inovasi. Nah, Bapak Ibu semuanya dan adik-adik semuanya, tiga hal itu harus ada di dalam ini ya. Kita kan ada semacam belajar itu sepanjang hayat. Nah ini long life education, tiga hal itu memang ada di dalamnya. Kita harus setelah kita belajar, kita sesuaikan. Mungkin ada yang tidak sesuai, sudah tidak, dan kita terbuka, punya kemauan untuk menerima hal-hal baru itu nantinya akan membawa kita ke inovasi ya, lebih terbuka dengan hal-hal yang baru. Nah, untuk ini pembelajaran ya kita memang ini ya, butuh tentunya terkait dengan pembelajaran. Nah, pembelajaran yang bagaimanakah yang disukai anak-anak sekarang itu adalah ternyata pembelajaran digital. Nah, apakah pembelajaran digital? Pembelajaran digital itu adalah pembelajaran apapun yang difasilitasi oleh teknologi atau dengan praktik pengajaran yang memanfaatkan teknologi secara efektif dan terbaik. Belajar dari sekedar menyediakan laptop atau HP bagi siswa, menumbuhkan kombinasi teknologi, konten digital dan pengajaran. Artinya di sini bahwa pembelajaran digital itu tidak hanya sekedar bukan dengan menyediakan laptop ataupun HP ya seperti sekarang ini, tapi lebih membutuhkan sebuah kombinasi antara teknologi, konten, sejarah. Next. Nah, di sini pembelajaran digital, teknologi. Yang membawa ini pengetahuan ya, sebuah semacam sebuah konten. Nah, konten itu apa yang akan kita ampuh atau kita berikan ke anak-anak kita. Nah, dengan konten digital, di sini digital itu seperangkat semacam seperangkat ya, yang di sini yang diperlukan adalah yang adaptif dan interaktif. Ya, artinya
sini bahwasanya pembelajaran digital itu bukan hanya menyampaikan semacam misalkan PowerPoint, PDF yang sederhana itu tidak, tetapi bisa memberikan atau sifatnya adaptif dan interaktif. Di dalam pengajaran, dan disinilah guru yang memfasilitasi untuk digital ini. Artinya di sini peran guru tidak lagi hanya mentransfer ilmu, tetapi di sini lebih ke fasilitator, menggunakan teknologi, menyampaikan ilmu dengan teknologi atau dengan digital ya, yang sekarang ini konten digital, menyampaikan ilmunya. Jadi guru tidak hanya mengajar, di sini tidak hanya transfer ilmu saja ya, tetapi jadi dia sebagai fasilitator yang nantinya akan membimbing anak-anak itu belajar dengan pembelajaran digital. Next. Nah, tentunya di pembelajaran digital itu ada buku online, ujian online, kemudian ada video conference, materi online, soal online, kemudian pelajaran dan masih banyak. Next. Nah, di sini guru itu memang ada beberapa hal yang harus tahu. Yang pertama yaitu siswa lebih sering mengakses informasi melalui internet. Ini harus diketahui ya, guru itu harus lebih tahu bahwasanya dengan internet itu sangat sisi buruk, ada tantangan, ada ini. Kalau tadi saya katakan guru harus samain dengan atau di open mind saya di depan tadi, tapi ikut di dalamnya, dan di sini lah peran ya, karena anak-anak sering akses informasi melalui internet. Itu kita sebagai guru, orang tua maupun pendampingnya di dalam pendidikan itu harus masuk di dalamnya untuk memberikan arahan yang mana yang harus kamu ambil. Kemudian siswa lebih sering mengakses gadget daripada buku pelajaran. Ini juga hal yang berpengaruh sekali ya. Anak-anak sekarang lebih tertarik ke bangun tidur aja sudah ini yang diambil gadgetnya, HP-nya. Kapanpun setiap waktu itu anak-anak kita inilah ini buku pelajaran seperti tersisihkan. Disinilah guru ini harus tahu juga ini. Siswa tidak tahu apa yang harus dicari dan dilakukan. Kadang dia buka internet pun juga ini apa ya, tahu buka ini perlunya. Kemudian siswa menerima mentah-mentah informasi dapat. Nah, di sini peran guru juga harus tahu informasi yang ada di dalam internet itu tentu semuanya itu bermanfaat bagi anak. Next, ya. Apa yang harus dilakukan oleh guru? Tentunya guru harus melek IT. Ini tentunya ini faktor utama ya, karena di depan tadi sudah dijelaskan. Kemudian guru juga membuat media belajar melalui gadget internet, karena anak-anak tadi kan lebih suka buka gadgetnya daripada buku. Nah, ini guru ini harus bisa melakukan semacam ya inovasi ya, belajar ini melalui. Nah, ini bisa dilakukan kalau guru tidak melek IT kan tidak mungkin. Jadi guru memang harus faktor utama IT. Kemudian guru memberikan masukan dan referensi materi apa yang dilakukan dari mata pelajaran utama. Memberikan masukan-masukan atau referensi ya. Kemudian guru memberikan masukan dan teknologi terutama internet. Nah, ini juga faktor utama. Internet itu untuk apa? Di dalam kaitannya dengan pelajaran ya, tidak hanya sekedar main game. Jadi harus kita arahkan. Kemudian memberikan filter mana yang lebih baik dan yang buruk dari internet. Ini juga yang harus dilakukan guru.
memberikan filter, berarti memberikan semacam rambu-rambu ya, yang memberikan ini loh, ini yang baik, ini yang buruk di internet. Juga perlu dilakukan dulu terhadap apa yang tadi di slide sebelumnya ya paparkan. Slide. Nah, dengan demikian maka mengapa pelajaran pendidikan ini penting? Yang pertama, karena tantangan global semakin kuat kita, tantangan global yang sudah kita ketahui ya, saat ini bangsa ini ya, informasi adalah sangat ini sekali ya, kita dapat informasi itu kan tidak hanya kalau dulu itu lewat koran, lewat ini, sekarang gimana ada kejadian itu seketika itu juga kita sudah bisa tahu peristiwa itu ya karena ada internet ya. Kira ini. Kemudian kesenjangan digital sangat dalam karena geografis kita juga ya, kota, desa, kelas sosial, perlu ada gerakan mobilisasi untuk pendidikan yang merupakan lembaga yang paling bisa mengemban tugas yang juga sangat berpengaruh. Kemudian yang ketiga adalah mata pelajaran PPK itu pada tahun 2006 di kurikulum 2006 itu membawa dampak yang signifikan dan meningkatkan ini ya, literasi informasi serta literasi informasi ke siswa atau peserta. Ini membuat program-program yang sederhana. Lah ini merupakan modal dasar ya untuk saat sekarang ya, kita sudah era 4.0 itu merupakan modal dasar ya. Ini sudah dirintis kita pada kurikulum 2006. Next. Kita tidak ditampung gitu ya, kita berada di abad 21 gitu ya. Kalau kita lihat itu dari tahun itu tahun 2000 ya, abad 20 itu sebenarnya masuk ke abad 21 itu kali perubahan dari komunikasi, dari transportasi adanya itu sudah banyak. Kemudian dari komunikasi dengan adanya gadget yang sekarang anak-anak bukan orang bahkan lebih dari satu merupakan perubahan. Nah ini juga berpengaruh terhadap pembelajaran. Ciri pembelajaran satu itu yang bagaimana itu adalah ada banyak alternatif sumber belajar yang tersedia, buku modul pembelajaran itu baik offline maupun online ya. Kemudian model pembelajarannya itu guru bukan satu-satunya sumber belajar. Kita kan lagi kalau zaman dulu guru dengan ceramah saya satu sumber ya guru itu, tapi kalau sekarang tidak ya, berdua satu itu dengan perkembangan teknologi, kita ada internet itu kita bisa ya iya. Mohon maaf Ibu, waktunya sisa 4 menit lagi. Gitu, terima kasih ya. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, dan belajar tidak seperti yang sekarang kembangkan itu dalam arti belajar itu belajar itu tidak berada duduk di kelas ya, karena kemudian yang ketiga merupakan murid dapat terlebih dahulu sebelum diajar dulu ya. Karena dengan internet kita kan bisa sebagai guru berperan sebagai tutor, tidak lagi hanya berubah dari teaching and learning and tutoring. Guru berpusat pada siswa. Next. Dalam terkait dengan pembelajaran, maka guru lebih bisa mengembangkan TPA kitanya, yaitu teknologi knowledge, jadi pengetahuan tentang teknologi guru, yang kemudian kontennya, teknologi untuk memfasilitasi konten knowledge-nya itu.
bisa. Nah, dalam bisa itu abad 21 nah, kritis salah bisa salah masalah atau era sekarang ini dah itu sederhana tapi guru profesional abad 21 belajarnya adalah describe, to explain, to ilustrasi, to demonstrasi, to inspire. Di global ini ya. Ini kuncinya bagaimana guru faktor utama di dalam menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Aspek learning to learn yang nantinya kalau kita ini semua berjalan dengan sesuai dengan ini perkembangan zaman kita bisa offline dan utarakan di atas insya Allah pendidik untuk seperti yang tema saat ini untuk anak milenial bahkan bisa tercapai. Yang utamanya untuk saat siang ini saya sharing tentang pembelajaran digital karena saya lihat yang paling menarik untuk anak-anak abad 21 itu adalah pembelajaran digital. Next. Terima kasih sekali. Mungkin tadi di awal saya menyampaikan pantun, ini di akhir penutup pengunjung saya juga akan memberikan satu pantun. Petik bangga dapat 5, cuci dulu supaya bersih. Presentasi saya tidaklah lama, cukup. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Mbak Jadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, aku mau balas pantun tapi belum ada di pantunnya. Ibu untuk Ibu. Bu, luar biasa. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Ini aku setuju ya Bu. Sekarang dengan adanya pandemi COVID, mau nggak mau budaya mengajar belajar terhadap guru juga jadi berubah ya Bu. Sekarang para guru mau tidak mau nih harus melek digital. Udah nggak ada lagi istilah guru gaptek tuh udah gak ada ya Bu sekarang ya Bu. Sekarang semuanya sudah melek IT, sudah cakap digital tentunya. Dan itu tadi guru juga harus membuat media belajar, baik itu melalui gadget atau melalui aplikasi-aplikasi yang tentunya menarik untuk pakai sekarang, karena memang mereka sekarang lebih tertarik dalam dunia hal digital. Dan tadi yang setuju ibu bilang bahwa guru ini harus memberikan harus open mind nih sekarang gitu ya. Kalau anak-anak sekarang main game sukanya, gak apa-apa, Bapak Ibu guru boleh ajak main game juga anak-anaknya, main bareng ya Bu, kalau kata anak zaman sekarang nih, mabar gitu. Jadi main bareng, jadi kita bisa tahu apa yang dilakukan anak-anak pada saat bermain game gitu. Jadi kita bisa menyelami mereka seperti apa di sana. Terima kasih Bu Dr. Srihayu atas pemaparannya, matur suwun Bu atas pemaparannya. Monggo untuk para bapak ibu guru, adik-adik, teman-teman yang mau bertanya silakan di kolom chat ya. Untuk pertanyaan, untuk memberikan pertanyaan untuk Ibu Dr. Srihayu, Dr. Ada Srihayu. Nah, adik-adik kayaknya mau tanya nih, untuk adik-adik di sini, ini kan jam-jam perawan ya, ngantuk gak nih? Coba kayaknya mau cek nih, masih semangat gak adik-adik di sini? Coba kayaknya mau lihat, dinyalakan dulu dong. Ayo dinyalakan dulu kameranya, kayaknya mau ajak sesuatu biar gak ngantuk untuk para peserta webinar di Kabupaten Sukoharjo. Nah, Bapak Ibu dinyalakan dulu. Waduh, senang deh kayaknya kalau udah terlihat wajah-wajah gantengnya. Wah, luar biasa. Bapak Ibu ngantuk gak? Coba dijawab kalau gak ngantuk gak. Oh, luar biasa, mantap. Aku mau ajak kita senam bareng yuk biar gak ngantuk nih. Biasa jam rawan nasi pakai pecel ya, pakai nasi padang, lah itu ngantuk tuh lah. Yuk kayak
salam bareng, boleh tangannya diangkat ke atas seperti ini, yuk. Semuanya Bapak Ibu. Bapak Ibu narasumber juga boleh ikutan. Wah, udah enak ya kalau udah diangkat gini ya. Sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang tangannya tap di bahu adik-adik, Bapak Ibu. Nah, kita putar ke depan 5 kali dengan semangat ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kayak minta tangannya di depan, lalu kita tepuk tangan untuk seluruh peserta Kabupaten Sukoharjo yang luar banget ya. Terima kasih banyak. Kita foto bareng dulu yuk. Oke, nanti Kak Ade bilang netizen Indonesia makin cakep digital, tangannya semua kayak gini. Siap? Bapak, Ibu, adik-adik pasang senyum paling cantik ya. Netizen Indonesia makin cakep digital. 1, 2, 3, cekrek. 1, 2, 3, cekrek. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Luar biasa. Kak Ade tuh senang banget deh kalau lihat peserta webinar itu semuanya semangat, standby sampai sore ini masih semangat mendengarkan pemaparan dari para narasumber. Sudah disinilah ayat ada Sindilayut Daning Mahandaru. Beliau adalah seorang entertainer, CEO Universitas